Permisi. Ya, silakan masuk. Oke, selamat siang. Siang. Oke, sebelumnya ini dengan saudara Zabrina. Ya benar. Oke, Zabrina sudah menghubungi saya ya untuk pertemuan kali ini, benar? Iya benar. Oke, sebelumnya saudara Zabrina lebih nyaman dipanggil apa? Dengan Panggilan Zabrina aja. Oh, panggil Zabrina. Oke. Nah, tadi kesini dengan menggunakan apa? Tadi kesini naik motor sendiri. Oke. Kabar belakangan ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini apa saja? Kalau kesibukan sih ya paling kuliah, habis itu kan saya juga ikut beberapa organisasi itu di luar kampus sama di kampus. Jadi benar-benar fokusnya tuh ke pendidikan sih, kayak lebih ke kuliah, habis itu lanjut organisasi. Oke, berarti kesibukannya kuliah sama organisasi ya Iya. gitu. Nah, jadi di sini untuk pertemuan sesi konseling ini saya akan memberikan saudara Zabrina untuk bercerita mengenai keluh kesahnya yang dialami belakangan hari ini. Jadi saudara Zabrina saya luangkan waktu untuk dapat bercerita sebebas-bebasnya dan juga untuk kerahasiaan data diri Zabrina terjamin dan tidak ada kebocoran data. Oke, perasaan yang Zabrina alami beberapa hari ini apa saja? Kalau perasaan sih paling agak sedih-sedih gitu karena mungkin melihat teman-teman yang kayak mereka tuh bisa apa yang mereka mau tuh tercapai gitu, atau apapun yang kayak punya privilege tersendiri gitu loh, kayak teman-teman di sekitar saya. Jadi pasti kayak insecure kan, kayak teman-teman aku bisa gini sedangkan aku masih di situ-situ aja. Habis itu juga kadang insecure itu kayak insecure yang ngeliat teman-teman yang kok bisa ya dia tuh cantik atau ya, jadi orang-orang kalau ngeliat dia tuh karena cantik jadi kayak dibaik-baikin gitu. Jadi aku merasa kayak agak insecure gitu. Oke, berarti dari cerita Zabrina ini karena adanya lingkungan sekitar juga ya yang membuat Zabrina itu merasa insecure. Iya. Juga karena melihat teman-temannya tadi ya, karena temannya melihat banyak privilege gitu. Iya. Oke, jadi selain karena adanya lingkungan dari sekitar ya, pengaruh dari lingkungan sekitar, kalau dari dalam diri Zabrina sendiri apa? Karena sebenarnya tuh bukan salah lingkungan sih, lebih ke kenapa diri aku tuh selalu kayak mikirin gitu diri sendiri, kayak kenapa ya aku nih kayak gini, kayak mikirnya tuh insecure aja, kayak pikiran tuh yang jelek aja. Sebenarnya bukan salah lingkungan, bukan salah pertemanan, malah teman-teman aku tuh kayak mensupport gitu loh, kayak nggak pernah kayak beda-bedain teman atau jelek-jelekin. Itu tuh lebih ke kayak nggak tahu ya, pikiran aku tiap malam atau tiap hari bisa dibilang ya, kayak mikirin hal yang jelek, hal yang belum terjadi tuh pasti kayak gimana ya aku kayak gini, emang ada ya teman yang mau deket sama aku, atau kayak emang ada yang mau sama aku, saya kayak gitulah. Misalnya lebih ke insecure yang bener-bener insecure tuh tiba itu dari diri aku sendiri gitu. Oke, berarti di sini Zabrina juga menyadari ya kalau misalnya ini juga terjadi karena pikiran berlebihan dari Zabrina juga ya. Selama ini udah mencoba apa saja untuk mengatasi hal tersebut, karena kan itu tentu bikin sesak juga ya pastinya ya kan, ketika itu perasaan itu datang. Nah, apakah ada nggak gitu Dina udah melakukan beberapa hal yang Dina coba untuk kalau bisa mencoba sih lebih ke bisa kayak orang sekitar aku lebih kayak bisa contoh kayak aku belum berani, kayak kadang takut gitu loh posting di Instagram. Dulu tuh benar-benar parah banget, benar-benar sama sekali nggak pernah posting gitu kan. Nah tapi akhir-akhir ini kayak ketemu teman-teman baru yang benar-benar kayak support, jadi kayak sesekali di post dong atau post dong foto kamu bisa gitu kan. Nah dari situ aku kayak mikir, oh iya ya, kapan lagi ya aku post diri aku sendiri gitu. Nah dari situ kayak kadang mulai mencoba agak lebih apa sih, percaya diri gitu kan. Tapi kadang kayak balik lagi, terus kadang kayak muncul lagi gitu sih, tapi udah mencoba. Tapi untuk dari lingkungan juga alhamdulillah juga mendukung juga ya untuk biar mengurangi. Berarti teman-teman udah pada tahu juga ya kalau gelagat kayak Zabrina tuh sering merasa insecure gitu, berarti teman-teman udah tahu. Iya, teman-teman pokoknya sekitar aku tuh udah pasti tahu gitu, karena kan dari dulu tuh aku parah banget, bener-bener kayak
Kalau misalnya lagi ada masalah, temen tuh pasti tahu gitu, oh ini kenapa dia kayak gini nih, tiba-tiba nggak mau post, tiba-tiba kayak hilang dari sosial media gitu-gitu. Pasti teman aku tuh kayak nyariin atau apa, dia pada ngerti semua sih. Oke, berarti untuk lingkungan support juga bisa membantu juga ya Membantu, gitu. iya. Oke. Selain itu kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sih kayak orang tua aku tuh tahu banget tuh. Aku kayak, karena kan orang tua aku tuh follow juga di sosial media kan, jadi kayak memahami gitu. Aku tuh kayak orangnya tuh kayak menutup diri, nggak pernah post. Pasti ditanya kenapa tuh, bisa kayak lebaran gitu, pasti orang kan pada kayak post sama keluarganya. Sedangkan aku nggak post, bukan karena kayak nggak mau nunjukin keluarga, tapi lebih kayak karena insecure kan sama orang, mesti post nggak ya, itu tuh kayak jadi pikiran, jadi aku nggak post. Nah terus mama aku kayak sekali post lah, sekali gitu. Tapi kayak kadang nggak pernah kayak bikin aku makin down. Tapi orang tua aku tuh kayak bagus kok fotonya gitu, jadi agak bikin aku itu lagi sih. Ya berarti karena adanya lingkungan juga apa ya, positif, jadi adanya kata-kata positif kayak pujian ini bagus loh gitu, itu membantu juga kan mengurangi pikiran Sabrina yang kayak gitu. Biasanya tiap malam sering berpikiran seperti itu juga sebelum tidur? Pasti tiap malam pasti aku mikir kayak misalnya kayak temen aku kan selalu post di Instagramnya kan, itu tuh aku bener-bener insecure banget gitu. Misalnya kayak kalau udah ketemu nih sama teman-teman aku, kayak merasa jadi itu kayak paling rendah sih, kayak merasa harga diri itu paling apa sih paling kurang percaya diri banget gitu. Kayak pernah kayak foto sini, aku nggak mau tuh, biarin aku yang fotoin mereka gitu. Jadi tuh malam tuh pasti kayak kenapa ya teman-teman aku tuh bisa cantik semua gitu kan, privilege-nya itu dapat semua kan. Tiap malam tuh pasti kayak insecure gitu. Pernah nggak kayak tiap malam itu coba menghapus, kayak dengan mengganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi gitu? Oh aku cantik, kayak kalau misalnya sedikit kalau misalnya di cermin, pas lihat cermin itu bilang oh aku cantik, aku nggak kayak yang kayak aku pikirkan gitu. Pernah coba gitu nggak? Pernah sih, karena kan aku suka kayak make up sendiri gitu kan di rumah. Nah kadang kayak malam gitu coba-coba make up sendiri, pasti kan ngaca kayak wah lumayan juga, bisa kadang-kadang sih. Tapi kalau misalnya lagi gabut di rumah malam-malam gitu sih. Berarti Zabrina merasa cantik itu ketika pakai make up? Iya. Gitu. Oke, mungkin bisa Zabrina coba terus-terusan ya, kayak mengaca, berkaca, terus sambil mengatakan positif, kata-kata yang positif, pujian-pujian untuk diri sendiri. Itu bagus banget untuk buat ngurangin pikiran-pikiran yang negatif gitu. Oke, mungkin sesi konseling untuk hari ini sudah cukup. Apakah dari saudara Zabrina ada pertanyaan? Sejauh ini belum. Oke. Untuk sesi selanjutnya, sesi konseling selanjutnya itu nanti akan dikonfirmasi lagi kembali ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama.